Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ. Di sini kita masih ngobrol sama Kak Ica. Kak Ica, ini kalau ngomongin soal sampai pada akhirnya Kak Ica sekarang tinggal di negara Turki. Nah itu apa ya? Berarti sekarang suami itu asli Turki atau Serbia? Suami itu asli Serbia, jadi disebutnya itu Bosnak ya kalau di Turki. Jadi dia keturunan Muslim Bosnian yang tinggal di Serbia. Itu sebutnya Bosnak gitu. Okay, Yang sekarang kebanyakan kita domisilinya tentu aja di Turki gitu, karena sekolahnya juga di Turki, kemudian sekarang ngambil specialty-nya juga di Turki. Jadi kita masih di Turki sih. Nah ini nih Kak yang menarik, sampai pada akhirnya kenapa kakak dan suami memutuskan untuk tinggal di Turki? Kenapa mungkin nggak di Indonesia atau di Serbia itu sendiri? Kenapa di Turki sampai pada akhirnya bermukim bahkan tinggal di sana gitu? Nah iya, ini agak menarik juga nih ya. Karena kalau kita tarik histori di masa lalu, daerah tempat tinggal suami itu atau namanya tuh daerah Sanjak di sana. Nah itu dulunya adalah bagian dari Kesultanan Ottoman, Kesultanan Ottoman, di mana dia di bawah Kesultanan Turki kan ya. Dan secara budaya itu banyak hal-hal yang sama gitu, banyak hal-hal yang mirip gitu dari kebudayaan Sanjak itu sendiri, tempat dari asal suami saya ini, dengan kebudayaan Turki. Nah mereka juga banyak membantu di bidang pendidikan, kayak misalnya memberikan beasiswa terhadap Muslim Bosnian yang ada di daerah Sanjak ini untuk bersekolah di Turki. Dan kemudian suami saya akhirnya tertarik untuk mengambil beasiswa yang ada di sana, mendaftar beasiswa di sana, kemudian dapat beasiswanya dan alhamdulillah keterima. Ya, jadi makanya dia pindahlah ke Turki gitu. Dan karena Turki kan lebih familiar ya, lebih dekat dengan kebudayaannya dia sendiri, jadi itu juga salah satu yang menjadi alasan gitu, lebih feels like home gitulah ya, lebih terasa seperti di rumah kalau ada di Turki itu. Apa sih Kak yang menarik dari negara Turki menurut kakak pribadi secara opini? Kalau secara opini pribadi itu Turki itu menarik karena dia itu tadi sejarah dan kebudayaannya tuh kaya banget gitu sebenarnya. Yang diulik itu nggak cuman satu hal aja gitu. Dan banyak yang mengira Turki ya udah cuma satu kebudayaan aja gitu kan. Padahal kebudayaan di Turki itu banyak banget, kaya banget, dan mereka tuh akarnya nggak cuman di Kesultanan Kesultanan Turki aja, nggak cuman di Kesultanan Ottoman aja, tapi bisa ditarik lagi dari zaman Romawi itu juga ada di sana. Kayak misalnya di Turki itu ada banyak banget kota-kota antik. Kota-kota antik itu kayak kota-kota tua, kayak Efesus misalnya. Efesus itu kan tidak dibangun pada masa Kesultanan Turki kan, tapi dibangun pada masa Romawi gitu, Romawi kuno gitu, yang zaman-zaman Aristoteles dan sebagainya itu gitu loh. Jadi menarik banget gitu bagaimana perbedaan budaya itu masih sangat di-reserve di sana, masih sangat dijaga di sana. Kemudian juga ada muncul budaya-budaya keislaman yang kemudian malah jadi mayoritas yang sekarang masih yang sekarang tuh menjadi kental gitu lebih kental budayanya di sana. Malah kan sekarang mayoritasnya banyak muslimnya ya kalau sekarang. Tapi sebelum kakak kenal sama suami kakak nih yang sekarang gitu ya. Tapi sebelumnya apa emang kakak sudah mengenal begitu dengan negara Turki gitu ya, yang sampai pada akhirnya ketika mungkin suami memutuskan oke, kita tinggal di Turki nih gitu. Karena kak ini udah tahu, apakah baru ya itu mempelajari negara Turki itu sendiri ya ketika tinggal di sana atau gimana? Sebelumnya sih lebih tepat sebenarnya ya. Sebelumnya kita juga udah banyak sharing juga, karena dia pun juga ketertarikan ke Turkinya kan besar ya waktu itu. Jadi kita sering sharing gitu bahwa negara Turki itu ada sejarah seperti ini gitu kan. Jadi jadinya aku juga jadi penasaran ya, apa sih negara Turki ini gitu, budaya itu apa aja, sejarahnya tuh kayak gimana. Jadi sebelum ke sana udah banyak
digging information gitu, banyak cari tahu, banyak belajar juga. Jadi biar kalau misalnya udah di sana tuh nggak terlalu kaget juga gitu kan, udah tahu sebelumnya. Tapi emang basicnya kakak sebelumnya memang pendidikan ini asing atau gimana sih, maksudnya basicnya sampai pada akhirnya ketemu sama suami kakak ini? Oh enggak, aku dulu jurusan komunikasi memang. Kemudian ikut organisasi remaja gitu ya, ada kayak pertukaran ke luar negeri gitu juga ada. Jadi ada ketertarikan untuk belajar budaya asing juga gitu. Jadi makanya dikenal gitu. Dan suami juga pergi ke Indonesia, terus kita ketemu, kita sharing bareng. Ya seperti itulah. Jadi itulah awalnya. Tapi emang cukup mengenal sekali ya rasanya gitu ya, karena berarti memang dari pertukaran pelajar asing itu ya, yang sampai akhirnya sangat mengenal begitu dengan negara Turki itu. Iya, kan banyak juga karena banyak juga harus berhubungan juga kan dengan anggota organisasi dari negara lain gitu, dari organisasi yang sama tapi dari negara lain. Jadi makanya kita kayak sering sharing, kemudian ngobrol, tukar informasi, gitu. Tapi kenapa milihnya di kota itu, Kak? Di kota yang sekarang kakak tinggali? Maksudnya apa karena mungkin dekat dengan kerja suami, atau memang secara lokasi strategis nih dari segi pendidikan apa dan lain sebagainya? Kalau di kota kakak itu yang kakak tinggali? Benar, kalau yang di kota yang kami tinggalin ini kebetulan untuk studi suami juga lebih bagus ya, maksudnya secara kualitasnya juga lebih bagus. Kemudian kenapa di Ankara? Karena Ankara itu dia ibu kota, tapi dia tidak seramai di Istanbul gitu. Ini mungkin preferensi pribadi kami ya sebagai pasangan. Jadi kalau Istanbul mungkin kan sangat turistik gitu ya, sangat ramai, sangat tempat berkumpulnya banyak wisatawan dan lain sebagainya. Nah di Ankara itu iya ada turistik, ada tempat-tempat wisatanya juga, tapi dia tidak terlalu ramai, jadi lebih kalem aja gitu, kalem. Dan secara pendidikan juga kualitasnya juga lebih baik gitu untuk sementara waktu itu. Jadi makanya kita pilihnya ke Ankara gitu. Dia lebih nyaman ya untuk ditinggali di sana. Lebih nyaman, benar. Tapi nah itu ya. Terlalu kayak yang, iya Kak. Iya, macetnya juga nggak terlalu kayak yang, aduh ini macet banget atau gimana. Benar-benar. Satunya juga. Tapi itu sih biasanya kan kalau orang kan taunya kalau ke Turki itu ya negara kota Istanbul gitu kan. Jadi mungkin banyak, bahkan nggak cuma tinggal di sana yang banyak gitu ya, bahkan orang-orang yang berkunjung rata-rata kayaknya ke kota sana gitu ya. Kota-kota yang sering dikunjungi para turis gitu. Tapi selain Istanbul, kota kakak juga termasuk nggak yang memang suka dikunjungin oleh teman-teman ya orang luar gitu untuk ke Turki itu, ke kota kakak? Atau ada kota lagi yang biasa dikunjungi ketika di Turki? Iya, jadi Ankara ini itu selain ibu kota negara, di Ankara juga ada mausoleum, kayak makam dari presiden pertama Republik Turki itu sendiri. Jadi banyak yang mengunjungi tempat ini gitu untuk tahu, untuk belajar histori atau sejarahnya. Kemudian juga banyak tempat-tempat bersejarah juga yang di sini, kayak peninggalan dari zaman Romawi itu tadi juga ada di sini. Dan kalau misalnya mau tahu gitu ya kehidupan Anadolu life. Jadi kebudayaan Anatolian yang sesungguhnya itu ada di kota Ankara ini juga gitu, karena kita kan benar-benar ada di tengah gitu. Namanya kalau di Turki itu İç Anadolu, jadi Anatolian tengah. Jadi disinilah kebudayaan Anatolian itu kental gitu, lebih kental dipreserve gitu sama masyarakat yang ada di Ankara ini. Kemudian kita juga kan dekat dengan Kapadokia misalnya, jadi cuma kayak 4 jam aja dari Kapadokia. Nah itu jadi makanya dari Istanbul itu biasanya ke Ankara dulu, kemudian lanjut ke Kapadokia nih. Gitu rasanya. Jadi termasuk sering dikunjungin juga ya sama teman-teman di luar negara Turki juga ya? Iya benar, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi iseng nih kayak berkunjung gitu, pengen ke mausoleum itu presiden pertama Turki,
lihat gitu ada kayaknya sih orang Indonesia ya, orang mana gitu, orang Indonesia orang Thailand, karena kadang kan kita agak-agak sama ketika mendekat. Oh, mereka ngomongnya aku, kamu, saya gitu, orang Indonesia nih. Udah pasti banyak sih, banyak rombongan sekarang yang pergi ke Ankara juga. Iya sih, seru banget ya. Apalagi ini mungkin negara Turki kan termasuk apa ya, yang kita tahu lekatnya dengan kebudayaan yang tadi mungkin kakak bilang gitu ya, sangat kental sekali dengan budaya-budaya, sejarah dan lain sebagainya. Berarti kan masih berhubungan dengan segi pendidikannya juga di sana juga sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Tapi kita mau ngomongin soal segi pendidikannya di sana Kak Ica, mungkin bisa sedikit diceritakan apa sih sebenarnya yang bisa menjadi highlight segi pendidikannya bagus di negara Turki itu apa? Sistem yang seperti apa? Ataukah kurikulumnya? Apakah mungkin cara pengajarannya atau seperti apa Kak Ica? Secara kurikulumnya mereka bagus sih Kak. Ada, karena di Ankara itu sendiri kan itu tadi ya ibu kota ya, jadi kamu mau pendidikan kurikulum ala apa aja itu ada di Ankara ini gitu. Mau kurikulum luar negeri dari Amerika lah, dari Inggris, dari Prancis, dari mana-mana itu ada di Sintobrok sini. Tapi juga kurikulum pendidikan dari Turki itu sendiri itu sangat tertata gitu, sangat baik juga. Mereka juga udah menerapkan sistem apa tuh namanya, e-okul itu. Jadi semuanya tuh berbasis internet gitu. Jadi semua informasi, semua pelajaran, semua hal-hal yang kamu butuhkan itu ada di satu platform gitu. Jadi mereka sangat-sangat untuk follow up murid-muridnya itu cuman membutuhkan satu platform itu aja gitu. Jadi menurutku itu bagus sih ya, karena kan jadi sebagai orang tua kita jadi ngikutinnya tuh gampang gitu, lebih gampang. Oh, bisa dilihat di sini gitu. Dan penyetaraan pendidikannya itu bagus banget. Untuk pendidikan di desa-desa itu pun juga sangat-sangat diperhatikan. Mereka ada kayak semacam pengabdian ya, kalau di Indonesia namanya kayak KKN. Kalau pengabdian kan dokter ya, kalau di Indonesia kayak pengabdian di ini. Nah, guru itu di Turki ini tuh juga ada sistem pengabdian seperti itu. Mereka harus pergi ditugaskan ke tempat-tempat terpencil kayak gitu dan mengajar di desa-desa sana dengan kurikulum yang memang standar untuk Turki, untuk semuanya. Jadi mereka sangat concern dengan pendidikan sih untuk Turki itu sendiri. Tapi kira-kira kalau misalkan mungkin ada teman-teman di rumah nih Kak Ica yang ingin ya berstudi di negara Turki gitu ya. Menurut Kak Ica agak gimana, agak susah nggak? Atau mungkin hal-hal apa sih yang perlu dipersiapkan buat teman-teman BRTV nih yang mungkin tertarik untuk belajar di sana Kak Ica? Apakah selain mungkin belajar bahasa nih, apa yang perlu sebelum mengunjungi ke Turki ini gitu kalau untuk studi ke sana? Persiapannya apa aja nih Kak? Aduh, apa ya? Kalau ini dari sudut pandang ini ya kan, dari sudut pandang dari yang aku tahu aja ya, karena kan suami yang studi di sini. Selain bahasa, mungkin dipersiapkan juga untuk kemandirian itu sendiri kali ya. Karena kan otomatis kalau udah di sini, bahasa itu yang harus dikuasai pertama kali kalau aku bilang sih. Karena bagaimanapun ketika berhubungan dengan orang, ketika nanti mungkin dia bisa untuk belajarnya itu dalam bahasa Inggris, itu sekarang juga udah banyak ditawarkan di Turki itu sendiri, universitas-universitas atau sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi kan kita tidak hanya bersekolah aja ya, kita tidak hanya ada di kelas aja untuk belajar, tapi juga berhubungan dengan masyarakat sekitar maupun juga administrasi yang ada di kampus sendiri kan juga pastinya nggak semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Atau jadi menurutku ya tetap bahasa yang paling utama kalau mau belajar di Turki ini. Cuman setahu aku ketika berkuliah di Turki itu, sebelum berkuliah di Turki itu mahasiswa itu harus belajar bahasa dulu kalau nggak salah selama 1 tahun sampai dia dapat level C1 atau C1 untuk bisa mendaftar di universitas di Turki. Itu salah satu syaratnya sih.
Iya sih, karena itu penting banget ya kalau di negara asing. Iya, benar. Minimal basic banget, minimal harus mengerti dan bahkan sudah aktif menggunakan bahasa negara yang ingin kita kunjungi itu sendiri ya Kak Aicha. Iya. Itu akan jauh lebih memudahkan dalam proses pembelajaran kalau aku bilang sih ya, kalau udah menguasai bahasa gitu, terutama untuk teman-teman pelajar. Itu. Baik. Kak Ica, mungkin ini kita tidak bisa lama bincang-bincang sama Kak Ica. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditanyakan gitu ya seputar kehidupan di sana. Tapi mungkin terakhir Kak Ica sebagai seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Turki, apa sih harapannya? Mungkin apa pesan yang ingin disampaikan Kak Ica kepada pemirsa BRTV di rumah? Silakan Kak Ica. Pesan yang ingin disampaikan apa ya, kalau aku bilang mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur atau tenaga, kalau misalnya bisa eksplor negara lain, eksplorlah sebanyak-banyaknya. Eksplor negara sendiri iya, tapi juga kebudayaan dari negara lain itu akan memperkaya pengetahuan kita, kemudian membuka pemikiran kita gitu terhadap kebudayaan asing, tidak selalu untuk diambil sisi positifnya, kemudian untuk diambil pelajarannya gitu dari kegiatan eksplorasi ke negara-negara lain ini gitu. Dan juga kalaupun tidak bisa untuk eksplor negara lain sendiri, kita bisa dengan cara berteman dengan banyak orang. Sekarang kan internet juga lebih gampang ya, maksudnya word without borders gitu, tanpa ada batasan. Jadi kita bisa lah untuk menjadi bagian dari warga negara dunia yang saling tahu, saling mengenal satu sama lain. Jadinya kita bisa saling respect gitu lah ya untuk kebudayaan lain. Baik. Gitu. Kak Ica, mungkin sedikit Kak Ica mungkin ada yang ingin disampaikan, salam-salam untuk keluarga di Indonesia nih Kak Ica, siapa tahu lagi nonton ngobrol bareng nih Kak Ica. Ya, untuk keluarga-keluarga dan teman-teman aku yang ada di Blitar, yang ada di Jawa Timur, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di Hari Idul Adha ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya mendapatkan hikmah dari perayaan Idul Adha ini sendiri. Salam kangen untuk semua dan enjoy momen-momen Idul Adha bersama keluarga masing-masing. Itu aja. Baik Kak Ica, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing sama kita. Salam untuk keluarga di rumah Kak Ica. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih juga Kak Ica. Assalamualaikum. Terima kasih juga, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama Kak Ica, salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Turki. Seru banget gitu ya, momen-momen merasakan Idul Adha di negara Turki gitu ya. Bahkan selama 8 tahun ini merasakan nuansa-nuansa, bahkan culture-culture di sana. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah insight untuk pemirsa di rumah. Tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng dan Anda juga dapat menyaksikan siaran BRTV melalui live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Akhir kata, saya Via Junita, pamit undur diri dan selamat Hari Raya Idul Adha dan enjoy momen menikmati bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.